Yang paling bagus untuk dilakukan pertama adalah teman-teman mentargetkan dulu teman-teman mau profit berapa. Kenapa ini nanti nyambung ke money management? Karena ini nanti akan nyambung ke money management teman-teman ketika trading ya. Teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan di channel gue. Kali ini gue mau bahas gimana caranya melakukan money management yang benar supaya ketika kita trading itu jadi jauh lebih aman dan kita nggak akan mengalami margin call lagi. Nah, buat teman-teman yang khususnya masih pemula ataupun yang masih sering kena margin call, wajib banget untuk nonton video ini sampai akhir supaya teman-teman dapat manfaat dan bisa trading dengan lebih baik dan benar. Kita langsung menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi sedikit sharing tentang money management. Untuk mengatur money management, gue akan sedikit kasih hitung-hitungannya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan money management ketika trading, ada beberapa tips dan trik yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah, biasanya kan ketika kita ngomongin money management adalah kita ngomongin pembagian modalnya dulu ya. Misalnya pakai berapa persen, stop lossnya berapa persen, take profitnya berapa persen. Tapi menurut saya yang paling tepat ataupun yang paling bagus untuk dilakukan pertama adalah teman-teman mentargetkan dulu teman-teman mau profit berapa. Jadi teman-teman mau profit berapa? Kenapa ini nanti nyambung ke money management? Karena ini nanti akan nyambung ke money management teman-teman ketika trading ya. Makanya menurut saya mau profit berapa itu penting. Menurut gua profit berapa itu penting. Bukan mau berapa persen tapi mau berapa juta. Jadi ada berapa nominalnya. Misal kalau teman-teman mau profitnya misalnya berapa ya? Misalnya kita bilang aja saya ingin mendapatkan income dari trading sebesar 10 juta rupiah setiap bulan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan mau profit berapa, maka kita akan masuk ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu teman-teman tinggal membahas modal berapa yang dibutuhkan ya. Nah, kalau saya sendiri punya perhitungan sendiri. Kalau misalnya teman-teman ingin risikonya cukup besar ya, pakai kurang lebih 5%, itu dibutuhkan minimal tuh 10 kali lipat dari profit yang kita ingin dapatkan ya. Jadi misalnya Rp 10 juta dikali 10, berarti minimal modalnya adalah 100 juta rupiah. Ini minimal ya teman-teman ya, minimal. Kalau misalnya kita bisa sampai 20 kali lipat ya, misalnya 10 juta dikali 20 gitu ya. Nah, ini lebih aman lagi teman-teman. Ataupun kalau misalnya kita bisa 3 sampai 4 kali itu jauh lebih aman. Cuman kalau saya sih rekomendasikan minimal itu 10 kali lipatnya. Kan tidak masuk akal juga ya kalau misalnya kita ingin profit 10 juta tiap bulan tapi kita inginnya modalnya 10 juta juga. Itu nggak akan masuk akal teman-teman. Karena kalau misalnya kita ingin tradingnya seperti itu, kemungkinan besar akun teman-teman akan margin call karena risikonya sangat besar. Makanya kalau saya rekomendasikan lebih baik mendingan modalnya gede tapi kita pakai strategi yang anti margin call gitu ya teman-teman ya. Lalu kalau kita sudah menentukan berapa modal yang dibutuhkan, tinggal teman-teman lihat teman-teman punya nggak modal segitu. Kalau misalnya teman-teman punya modal segitu, berani nggak meresikokan modal teman-teman sampai minimal at least 50% dari modal deh. Jadi kan kalau ketika kita loss, kita kan pasti nggak mungkin tiba-tiba sampai margin call ya, ataupun kita kan pasti pelan-pelan tuh. Biasanya kalau lagi salah gitu, kalau lagi loss kan minus 10%, minus 20%, minus 30% gitu ya. Saran saya gitu, sampai maksimal 50% ya lossnya, teman-teman silahkan langsung evaluasi dulu trading plan teman-teman. Karena kemungkinan besar kalau misalnya teman-teman sampai loss lebih dari 50%, itu artinya ada trading plan yang nggak benar ya, ada cara analisa yang salah yang mungkin kemungkinan salah cara pakai. Jadi saya sarankan teman-teman cek dulu gitu, apakah teman-teman sanggup gak meresikokan modal teman-teman sampai 50%. Karena teman-teman harus konsisten nih, walaupun misalnya lagi loss 10%, 20%, teman-teman jangan ganti metode dulu. Teman-teman harus stick to the plan sampai target. Kalau misalnya memang loss terus, itu sampai 50% dari modal. Karena kalau misalnya kita baru 10%, 20% udah tarik atau udah nggak berani trading lagi, bisa-bisa kita melewatkan momen profit teman-teman ya. Jadi harusnya kita profit overall, tapi ternyata kita karena baru loss sekali 2 kali udah nggak mau trading lagi. Nah itu teman-teman, itu yang bahaya ya. Jadi ketika teman-teman mau memulai trading, gunakanlah money management yang tepat dan teman-teman harus siap untuk kehilangan uang teman-teman sampai kurang lebih 50%. Harus siap. Kalau nggak siap, teman-teman lebih baik kurangi aja modalnya, kurangin target profitnya. Jadi si 3 pertanyaan ini teman-teman harus sesuaikan sesuai
dengan psikologi teman-teman. Bukan berarti kalau misalnya teman-teman punya 1 miliar, oh ya udah kalau gitu saya berani deh meresikokan 1 miliar. Kan sebenarnya nggak gitu juga ya. Karena walaupun kita memiliki uang 1 miliar, bukan berarti kita berani meresikokan uang 1 miliar itu. Yang ada malah kita stres. Yang ada kalau misalnya baru 1 kali 2 kali loss, kita malah jadi nggak mau trading. Nah, jangan sampai kayak gitu. Karena trading itu adalah bisnis jangka panjang, teman-teman. Kita ketika trading itu nggak bisa ngelihat sekarang lagi profit atau besok lagi profit atau lusa lagi profit atau enggak. Kita bisa lihatnya selama 1 tahun ke depan itu kita profit atau enggak. Karena pasti akan ada momen profit, akan ada momen loss. Ada yang saya juga pernah trading 1 bulan bisa profit 50% pernah gitu ya, 70% pernah, tapi juga minus juga pernah gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa itu konsisten gitu. Misalnya tiap bulan 70% enggak juga gitu, karena pasti ada momen profit, momen loss. Tapi yang enak itu adalah ketika di akhir tahun kita merekap ya, ada bulan profit, ada bulan loss, ternyata overall masih profit. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah trik tradingnya, money management terbaik supaya kita bisa profit konsisten teman-teman. Jadi konsistennya memang bukan tiap hari profit, tapi kalau kita rata-ratakan setiap tahun kita masih overall profit gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silahkan cari dulu berapa profit yang teman-teman inginkan, tapi jangan sampai modal yang dibutuhkan lebih besar dari kemampuan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak sanggup meresikokan segitu, lebih baik kurangi target profitnya. Kalau misalnya teman-teman sekarang gini, saya maunya modalnya kecil aja deh, saya nggak sanggup menanggung risikonya, saya mau modalnya 1 juta rupiah saja deh. Nah, sekarang kalau misalnya 1 juta rupiah, teman-teman kemungkinan sih profitnya antara 50.000 sampai 100.000 per bulan. Nah, sekarang pertanyaan saya buat teman-teman mau nggak kalau profitnya cuma 50.000 sampai 100.000 per bulan? Kalau nggak mau kan lebih baik ditingkatkan dong profitnya, resikonya juga ditingkatkan. Karena memang kita harus menemukan keseimbangan antara profit yang kita inginkan dan juga modal yang bisa kita keluarkan. Gitu ya teman-teman ya, simpelnya seperti itu. Itu adalah untuk money management. Nah, baru setelah teman-teman sudah mendapatkan 3 pertanyaan ini semua, teman-teman tinggal hitung berapa risk ratio-nya, berapa lot tradingnya yang teman-teman akan gunakan. Nah, kalau misalnya teman-teman ya ada saran ya teman-teman. Kalau risk ratio ini saya akan sarankan take profit lebih besar dibandingkan stop loss. Jadi ketika teman-teman trading wajib banget untuk selalu memasang take profit lebih besar dibandingkan stop loss. Kalau misalnya bayangannya gini, kalau misalnya teman-teman take profitnya berapa, misalnya tiap kali trading $500, maka SL teman-teman itu stop lossnya itu harus di bawah $500, misalnya $300 gitu ya. Kalau misalnya $10 boleh nggak terlalu kecil ya, karena lebih baik sih saran saya di perbandingannya tuh antara take profit dengan stop loss itu kurang lebih 1-3 kali lipat ya. Jadi kalau misalnya profitnya itu misalnya 600 ya, stop lossnya kurang lebih 400 ya atau 300 ya. Kalau saya sih saran ini jangan terlalu jauh ya, maksimal 3 kali, 2 kali lah kalau bisa gitu ya, kalau misalnya belum berpengalaman sekali. Nah, untuk lot tradingnya saya biasanya pakai gampang ya, pakai perhitungan yang paling gampang. Misalnya modal kita 10.000, maka lot yang kita keluarkan itu kurang lebih adalah 1 lot per tradingnya teman-teman ya, kurang lebih. Kalau misalnya kurang boleh, kalau lebih boleh juga, tapi kalau lebih resikonya sangat besar. Jadi 1 lot ini saja sudah cukup besar untuk $10.000 ya. Jadi kalau saya biasa patokannya ini, misalnya kalau $5.000 berarti berapa lot dong? Ya berarti pakai 0,5 lot. Kalau misalnya 1.000, 0,1 lot. Tapi kalau misalnya di bawah lagi, misalnya $100 pakai 0,01 lot. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah lot yang cukup besar tapi juga tidak terlalu besar teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah yang pas. Kalau misalnya teman-teman mau lebih aman lagi, lebih baik dikecilkan saja. Jadi 10.000 pakai 0,5 lot juga boleh gitu ya. Saya sendiri misalnya ketika pakai modal, saya ada yang akun yang pakainya $3.000 tuh ya modalnya, tapi tradingnya paling cuma 0,1 lot, itu bisa juga. Karena biar demi keamanan, biar saya nggak terlalu deg-degan. Kenapa saya modalnya digedein? Supaya saya juga lebih tenang melihat persentasenya gitu. Nah, jadi semua ini teman-teman silahkan racik ya sampai ketemu settingan teman-teman yang paling enak dan teman-teman paling mantap ketika trading. Dan setelah itu silahkan teman-teman trading menggunakan metode yang teman-teman ingin coba. Itu aja yang saya bisa sarankan untuk tips money management ya. Silahkan teman-teman praktekkan kalau misalnya teman-teman membutuhkan gimana caranya money management yang baik untuk trading emas maupun forex ataupun trading futures market lainnya ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe YouTube channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.